Dengar radio nggak pakai ribet? Klik aja sonorasurabaya.com. Sahabat Sonora Surabaya, saya Cici Paulina sebagai Koko Cici Jawa Timur 2021. 祝大家新年快乐，万事如意，心想事成。Selamat Hari Raya Imlek. Semoga segala hal berjalan dengan baik dan semua keinginan tercapai. 谢谢。 Talk about love. Dulu kita juga sempat berselisih juga ya. Kita bicarakan ketemunya bukan salah saya dan bukan salah dia. Saya juga. Karena kita berasal dari budaya yang berbeda. Talk about life. Berkesadaran bukan hanya tentang berkesadaran tentang sekolah saja, tapi tentang kebutuhan untuk menikah, kebutuhan bekerja, kebutuhan mengumpulkan pundi-pundi ya. Apapun juga. Kebutuhan makan apapun dalam hidup Anda, bahkan apa ya, hidup Anda ini berkesadaran nggak sih Anda menjalani hidup Anda, peran Anda di dalam dunia ini tuh kita juga perlu lakukan dengan berkesadaran. Sesaat lagi kita akan dengarkan Love Life Talk bersama praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Halo Sobat Sonora, selamat pagi untuk Anda semuanya. Senang sekali Vina Putri hadir lagi di program Love Life Talk Sobat Sonora di hari Senin 7 Februari 2022. Tapi Vina juga mau ingatkan nih sekali lagi buat Sobat Sonora yang stay tune di 98,0. Kalau Anda mau dapatkan voucher gratis untuk bisa nginep di hotel, langsung ikutan aja ya kuis 1 menit Sonora. Informasi selengkapnya bisa klik di sonorasurabaya.com. Nah Sobat Sonora, pagi hari ini kita membahas seputar kamu percaya aku atau dia. Nah, saat pasangan sudah berbohong ya, kadang itu sulit untuk membangun kepercayaan lagi. Namun jika Anda berdua sudah bertekad untuk memperbaiki hubungan, maka Anda dan pasangan ini harus pelan-pelan membangun kepercayaan itu kembali. Gimana caranya? Kita nanti akan tanyakan langsung ya bersama dengan narasumber kita. Ada 2 narasumber, ada Kak Nit-Nit yaitu Kartika Nita Widyasari, Sarjana Psikologi CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Kemudian narasumber yang kedua ada Mas Okta ya, Oktastika Badai Nirmala, Sarjana Psikologi CHT CTSA, praktisi psikologi, penulis buku terapi pikiran bahagia, dan konselor di kataoktakartika.com. Tentunya Sobat Sonora, Love Life Talk ini bekerjasama dengan Kata Okta Kartika. Anda bisa tinggalkan live chat juga ya di YouTube kita, di Sonora Surabaya. Jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu karena kita nanti akan streaming ya pagi hari ini Sobat Sonora. Kita live langsung ya, buat Anda yang streaming juga silakan monggo langsung ke YouTube Sonora Surabaya. Kemudian Anda juga bisa tinggalkan pertanyaan melalui WhatsApp kita 0811 304 9800 dan juga mau ngobrol bareng bersama dengan narasumber by telepon juga bisa di 7327102. Kayaknya saya nggak sabar ya pagi hari ini, langsung aja menyapa ada Kak Nit-Nit dan juga Mas Okta di pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Vina. Aduh, seneng banget kayak kompak ya hari ini. Akhirnya bisa ketemu lagi. Apa kabar buat Mas Okta, Kak Nit-Nit hari ini? Alhamdulillah spektakuler. Oh, spektakuler. Ada hal apa nih kayaknya nih? Oh, tiap hari spektakuler. Oh, tiap hari spektakuler. Makanya ya. kami Karena hari ini kita ini live-nya berdua. Live-nya berdua. Ya, karena kemarin kan nggak bisa live berdua gitu ya. Hari ini bisa live berdua. Padahal tadi juga. Tiba-tiba ya ada kerjaan mendadak gitu ya. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu berdua begitu ya, Kak Nini dan juga Mas Okta begitu ya. Kayaknya tadi pagi sudah sapa-sapa nih, kayaknya live apa nih di IG juga kah? Kata Okta Kartika? Ya, ini hari ini juga live juga di Kata Okta Kartika, IG, terus Kak Nit-Nit juga, terus di Facebook saya Oktastika. Oktastika, ada 3 item ya, ada 4 kanal nih ya. 4 kanal. Oh iya benar, ada di YouTube Sonora Surabaya, Kata Okta Kartika di IG, kemudian di Instagramnya Kak Nit-Nit dan juga Facebook dari Mas Okta Kartika, Mas Okta maksudnya ya. Nah, selamat pagi untuk semuanya yang lagi ikutan live juga di pagi hari ini Sahabat Sonora. Nah, kita hari ini membahas kamu percaya aku atau dia. Ini kenapa dipilih topik yang begitu menarik ini? Apakah ini memang lanjutan dari kemarin nih ya? Masih to be continue nih ya? Kayaknya begitu sih, karena kan apa ya, kita
belajarnya kan jadi biar bisa beruntun begitu ya Mbak Vina. Dari yang kemarin kita belajar tentang kenal pasangan dulu, kemudian kita belajar tentang perselingkuhan ya, tanda-tanda selingkuh kayak gimana, bohong gimana. Nah sekarang ini merujuk kepada yang tentang kepercayaan. Betul, kalau pasangan sudah bohong atau dia. Kalau pasangan sudah bohong kan kita kan sebagai pasangan kan kadang kayaknya bikin gak percaya lagi gitu ya, kayak ragu mau nerima dia atau enggak kayak gitu ya. Nah, kalau menurut Kak Nini sendiri sih apa sih arti membangun kepercayaan pada pasangan dan penting gak sih ini dilakukan? Oke, yang jelas begini. Kalau kita bicara tentang dasar pernikahan, ya dasarnya adalah hubungan saling percaya. Dasarnya jadi, ya. Dasarnya itu saling percaya. Nah, kalau udah nggak percaya, nah dasarnya kan berarti udah agak-agak goyang-goyang begitu kan ya. Kalau kita bicara kayak rumah, pondasinya kan udah nggak aman berarti kan kayak gitu. Nah, makanya itu perlu lagi kita bangun lagi tentang yang namanya hubungan percaya ini, gitu kan ya. Kalau kita bicara kemarin misalnya bahas tentang perselingkuhan, bahas tentang kebohongan. Kalau kita bicara, kayaknya udah merusak kepercayaan deh, gitu kan. Nah, itu gimana caranya supaya bisa dibangun lagi, gitu. Nah, tapi kalau bahasan pagi hari tentang kamu percaya aku atau dia, sebetulnya lebih ke tentang. Jadi itu nggak melulu Mbak Vina, bukan harus tentang misalnya pasangan lain atau selingkuhan, sebenarnya bukan. Karena sekarang tuh lebih banyak itu, makanya kalau saya tulis di caption di sosmed saya tadi tentang hati-hati tentang orang ketiga terhadap orang ketiga. Nah, banyak orang berpikir orang ketiga itu adalah selingkuhan lah begitu. Padahal nggak harus selingkuhan ya? Nggak harus. Jadi seringkali jadi masalah itu orang ketiga itu, contoh misalnya ketika si suami menjalankan sebuah bisnis. Ya. Oke. Nah, kemudian si istri ini ngasih tahu, kamu berlebihan. Nah, enggak gitu, ini loh, katanya akun ini, katanya si ahli ini, itu harus begini cara kerjakannya. Loh, tapi nggak bisa juga. Akhirnya kamu percaya aku atau percaya dia, sosmed gitu. Sama juga dengan begini. Misalnya balik lagi masih tentang sosmed gitu ya. Misalnya ada seorang ibu rumah lagi lihat sosmed gitu. Kemudian kan banyak informasi berseliweran di sosmed itu, misalnya tentang paling gampang tentang pernikahan, misalnya begitu ya. Misalnya contoh paling gampang gini, ciri-ciri tanda kamu disayang suami, misalnya seperti itu. Tandanya 1A, 2B, misalnya kayak begitu ya. Terus kita baca, kok nggak ada semua ya ciri-cirinya di sini ya. Berarti suamiku nggak sayang dong sama aku. Oke. Begitu kan. Nah, akhirnya kita bahasnya, misalnya suaminya habis pulang dari balik rumah begitu, kamu tuh nggak sayang loh sama aku. Loh, enggak, aku sayang. Ini buktinya aku baca ini, informasi tanda-tanda suami sayang itu ternyata nggak ada semuanya. Percaya pada sosmed ya? Yes, pertanyaannya, loh, kamu tuh percaya sama aku sebagai suamimu atau kamu percaya tulisan di sosmed? Nah, itu balik lagi tentang kepercayaan lah. Kalau udah, bayangkan kalau udah nggak ada rasa percaya kayak begitu gitu, fondasinya udah goyang gitu. Nah kan lama-lama akhirnya, tapi sosmed itu bener loh, banyak loh yang ini, yang komen-komen tuh, dan iya benar seperti itu gitu. Kemudian kita lihat, iya suamiku kok begini ya, berarti kayaknya bener dia itu. Kayaknya bohong dia, balik lagi kayaknya dia bohong, dia nggak ini cuman ngomong aja di mulut aja, tapi hatinya memang nggak sayang. Nah kan balik itu lagi. Tapi ada juga yang percaya sama katanya temen aku loh, kayak gitu loh kan Nit. Aku gitu kan, jadi ya itu tadi lah, itu kan sudah bisa mengganggu kalau bahasanya gini, sebetulnya awalnya rumah tangganya baik-baik saja, adem ayem ya, asik-asikan aja gitu. Tapi kemudian ada dia gitu ya, dalam arti dia tuh macam-macam ya. Dia kan macam-macam ya, bisa itu wujudnya bisa orang begitu kan ya. Bisa tadi kayak temannya dia, kemudian entah berita dan sebagainya, dapat informasi itu kan berupa dalam artian dia. Nah, pada saat kita sudah memulai mempercayai dia, nah itu kan yang jadi akhirnya kita mulai merasa akhirnya kayaknya ada nggak pas deh. Tapi akhirnya lihatnya tapi dari satu sisi aja. Nah kan gitu, dari informasi-informasi yang kadang-kadang cuman kita baca aja, tapi kita nggak tahu apakah yang tentang kebenarannya. Betul. Gitu kan. Terus kemudian kita juga nggak tahu apakah itu benar pada saat digunakan di keluarga kita. Nah kan beda-beda lagi kan, karena setiap keluarga kan punya peraturannya masing-masing, punya caranya masing-masing. Apakah itu sesuai? Dan kadang-kadang banyak orang itu yang nggak dilihat itu, langsung aja kayaknya udah deh, kayaknya ini
kamu udah nggak sayang. Makanya Mbak Vina, beberapa itu kalau kita ketemu dengan teman-teman tuh ada yang beberapa tuh udah deh kamu nggak usah sosmedan deh gitu. Karena ternyata akhirnya cara berpikirnya bukan jadi harusnya gini, dapat informasi, dapat wacana harusnya bisa lebih maju gitu kan ya. Lebih banyak wacana yang ada malah akhirnya jadi parno. Jadi akhirnya aneh-aneh mikirnya gitu. Oke, jadi di sini adalah orang ketiga tidak hanya selingkuhan ya, dalam artian di sini bisa juga karena sosial media, bahkan teman sendiri itu juga bisa jadi, bahkan drama perselingkuhan itu juga bisa bikin pasangan jadi menyimpulkan hal-hal yang belum pasti seperti itu ya Kak Nitin. Nah, ini sebenarnya kenapa sih faktornya Kak Ninit? Kok orang kok mudah percaya pada orang ketiga bukan pada pasangannya sendiri? Nah, ya. Sebelum lanjut ke situ saya mau gibah. Gibah online ya? Mbak Vina, tahu nggak? Nggak tahu Kak. Orang ketiga paling berbahaya itu siapa ya? Menurut Kak Vina sih? Kalau menurut Vina sih orang ketiga bisa jadi karena saudara sendiri juga bisa, saudara ipar. Nah itu bisa jadi. Ada lagi yang lebih bahaya. Ada lagi yang lebih bahaya. Kita sadari. Selingkuhan mungkin Kak. Tapi kita sadari. Wah itu lewat itu. Lewat ya, sosmed, yang paling handphone. Yang ketiga adalah orang tua. Oh, orang tua, ibu kita sendiri ya. Kenapa alasannya? Bisa jadi. Bisa dijelaskan? Ini akhirnya jawab pertanyaan Mbak Vina tadi. Kenapa sih kok ada orang yang akhirnya terjerembab pada lebih percaya dengan orang ketiga? Jadi gini, sebetulnya namanya pernikahan itu antara dua orang. Dua orang ini membangun komitmen komunikasi saling percaya. Oke. Jadi ketika orang sudah menikah, itu ibaratnya dia sudah punya kingdom sendiri, sudah punya otorita, punya kerajaan sendiri. Berarti informasi yang valid itu adalah dari berdua ini. Ya, jika ada informasi dari luar berkaitan dengan internal, itu harus konfirmasi dulu. Aku di luar dapat informasi gini, benarkah begitu? Nah, misalnya begitu. Nah, seringkali adalah kita belum punya keyakinan dan kepercayaan penuh dengan pasangan kita. Nah, sehingga akhirnya lebih percaya pada omongan orang. Oh, itu ya jadinya alasannya ya. Sekarang tadi kalau misalnya dicontohkan Kak Niti tadi tentang di sosmed itu ada loh ciri-ciri suami yang sayang istri, bla 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 bla. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, pernahkah pasangan ini ngobrol, kamu itu kalau kamu sayang sama aku, gimana caranya agar aku tahu kamu sayang aku? Tandanya gimana? Tandanya gimana? Aku harus bagaimana? Nah, karena ekspresi istri menyayangi suami, ekspresi suami menyayangi istri, itu juga tergantung pengalaman hidupnya di masa kecil. Gimana dia belajar dari orang tuanya. Role model ya? Yes. Bayangkan ada orang tuanya itu diem-dieman. Otomatis ketika dia menikah, bisa jadi dia juga akan diem-dieman. Terus gara-gara sosmed dituduh bahwa dia nggak sayang. Karena ternyata ya misalnya salah satu ciri tanda sayangnya itu adalah selalu mengatakan cinta, I love you, misalnya kayak begitu. Nah ternyata si suami memang nggak pernah seperti itu karena role modelnya dapatnya gitu ya. Dia kan jadinya jadi nggak sayang ya jadinya. Bukan berarti nggak sayang ya kayak gitu ya Kak Nit ya. Nggak sayang, tapi karena memang kalau kita bicara secara kepribadiannya gitu kan ya, bentukan perilakunya ya kayak begitu gitu. Nggak bisa dong tiba-tiba orang yang nggak pernah gini kan, ada orang yang jarang nggak bisa mengungkapkan rasa cinta misalnya kepada pasangannya sendiri kan juga ada yang seperti itu. Nah terus tiba-tiba diharuskan kamu harus bicara sama pasangan, itu berarti tandanya kamu cinta gitu. Kayaknya itu beban banget loh itu. Yang ada tuh nanti malah akhirnya bicaranya nggak tulus. Aku sayang kamu, kayak gitu sih jadinya gitu. Bukan jati dirinya sendiri ya Kak Nitin jadinya. Bukan. Nah itu kan yang kita perlu pelajarin kan seperti itu. Gitu. Nah ini kalau di IG-nya ada yang jawab orang tua atau mertua katanya. Bener kan? Kayaknya pas match banget ya. Ini di Facebook saja. Reyang Boys Paul. Ya tapi memang itu yang perlu di kita sama-sama ini ya Mbak Vina, kita sama-sama belajar tentang percaya itu tadi. Nah kadang-kadang itu kan kalau Mbak Okta tadi bilang kadang-kadang kita nggak cross check dulu, udah langsung
harusnya informasi itu kan misalnya dapat informasi dari orang lain harusnya kita tampung dulu. Oke, kita tampung dulu terus kemudian kalau bahasanya tuh kita benamkan dulu sambil kita berpikir. Diendapkan ya. Diendapkan dulu, kemudian kita sambil berpikir ini bener nggak sih, ini sesuai nggak? Nah, kalau memang ada ragu-ragu ya kita tanya gitu ya, kita konfirmasi dulu gitu. Bukan asal main tuduh ya. Iya dong. Oke. Nah, kasihan juga dong nanti akhirnya jadi tersangka, tertuduh nanti. Ya pelaku begitu ya Kak Aditi. Tapi seharusnya kan pasangan ini kan tahu ya karakter pasangan ini tuh seperti apa. Mulai dari pacaran kan sudah mengenal, kemudian sampai menjadi suami kan paling tidak kan sudah tahu ya bertahun-tahun untuk menjalani kehidupan. Nah itu kenapa sih masih nggak percaya, kok lebih percaya orang lain? Harusnya kan dia kan percayanya ke pasangan begitu ya, karena kan sudah tahu pasangan ini tuh seperti ini modelnya kayak gitu Kak Aditi. Itu kalau kita bicara idealnya Mbak Vina. Oh idealnya ya. Oke, kalau kita bicara tentang idealnya dalam sebuah rumah tangga, pasangan suami istri itu harusnya sudah saling kenal. Ya. Udah tahu, apalagi udah tahunan. Misalnya kayak begitu. Betul. Ya, kita bicara secara teori. Iya. Nah, tapi kenyataannya prakteknya nggak banyak kayak begitu. Oh. Jadi ini saya kasih contoh kemarin pada episode sebelumnya kalau nggak salah sebenarnya saya pernah ngobrol, orang pacaran tuh sehari ketemunya berapa jam sih? Nggak 24 jam sih Mas ya, mungkin bisa 2 jam, bisa sampai 5 jam, tergantung ya Mas ya, kemana arahnya. Nah, kadang-kadang pun hanya seminggu sekali ketemu. Nah, Betul. berarti banyak celah yang dimana kita belum paham tentang pasangan kita. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua kami kasih contoh saja ya. Kami itu dulu pacaran 11 tahun. Lama ya? Nah, dimana kami ketika pacaran ini pun sudah pakai ilmu. Background kami sama psikologi. Berarti kan logikanya kami sudah lebih mudah saling akrab dong. Sudah sak busuk-busuknya, sak konyol-konyolnya kita sudah sama-sama tahu. Iya. Nah, yang menarik adalah ketika kita 11 tahun pacaran, kemudian kita menikah, kita masih ketemu yang istilahnya adalah surprise pernikahan. Oke. Kalau bahasa saya surprise pernikahan. Surprise, Begitu ya. menikah kita, loh, Masih ada lagi yang belum tahu. Loh. Itu yang kami 11 tahun. Nah, apalagi yang hanya kenal beberapa waktu. Banyak hal yang belum dikenali otomatis. apalagi bisa jadi yang kalau bisa gini, misalnya kalau ini lagi yang dengarkan yang anak-anak muda begitu kan ya, generasi muda, loh saya itu ini loh V-call terus loh, gitu. Misalnya kayak gitu ya. Saya V-call, kalau malam tuh ngobrolnya tuh sampai berjam-jam gitu. Kadang sampai pagi kita tidur pun kita tetap saling ngobrol begitu kan. Ngelindur berarti terus ngobrol. Jadi nggak sadar kamu siapa ya gitu ya. Nah, tapi kan berarti kan kita udah tahu, udah saling kenal ya. Belum juga, kita bilangnya belum juga. Karena apa? Karena yang Anda bicarakan tuh hal-hal yang baik-baiknya, indah-indahnya gitu. Contoh paling gampang, misalnya lagi pacaran, lagi V-call kayak gitu. Terus kemudian lagi ngobrol, seru-seruan ngobrol, tiba-tiba ada satu kata yang menyinggung perasaan. Misalnya. Yang ada kan pasti marah. Tersinggung kan, ya. karena marah. Yang terjadi adalah udah deh, dimatiin kan V-call-nya. Udah, matiin, selesai. Nah, kalau udah nikah, ada tersinggung. terus tiba-tiba tersinggung, terus Oke, mungkin berdiam dulu sebentar kali ya Kak ya, ataupun mungkin diselesaikan secara baik, atau mungkin ribut dulu. Nah ini bisa jadi ya Kak. Nah itu kan yang tidak dipelajari pada saat ketika sebelum menikah gitu kan. Katanya terus oke, idealnya ya nanti dibicarakan, kalau bahasa orang itu. Nah dibicarakan bagaimana? Ini lagi marahan nih, lagi gak enak hati nih, kapan nih, kayak gitu. Nah itu kan banyak hal yang akhirnya jadi surprise juga di dalam pernikahan gitu. Iya sih. Makanya kan kita butuh balik lagi tentang kalau udah ngikutin yang Love Life Talk dari awal gitu kan sampai akhirnya bisa belajar dikit, belajar pelan-pelan. Oh ya kurangnya apa ya? Sekarang kita ngomongin tentang percaya nih, gitu kan gitu. Sekarang kita ngomongin tentang kepercayaan. Nah ini mau percaya sama siapa? Itu bisa jadi buku mau episode awal sampai sekarang itu. Wah, tapi memang benar sih Kak, kepercayaan seorang itu memang tidak bisa hanya diungkapkan aja ya, tapi maksudnya dia juga actionnya juga paling tidak memberikan keyakinan lah ya kepada pasangannya seperti itu. Ada ungkapan kalau kepercayaan itu ibarat kertas, kalau udah diremas kemudian bentuknya nggak kembali seperti semula begitu ya. Tapi rasanya ini paling banyak banget dirasakan oleh para wanita terutama ini. Kenapa kok rasanya kok susah banget ya untuk bisa menerima pasangannya lagi? Apalagi kalau udah ketahuan bohong, misalkan pasangannya seperti itu.
Sebetulnya sih bukan hanya perempuan aja sih Mbak, laki-laki juga iya merasakan juga. Sama aja. Cuman sama kan ya? memang yang lebih ekspresif mungkin dari perempuan ya. Ekspresif. Yang Oke. lebih ekspresif, jadi lebih kelihatan bapernya, lebih Baper. kelihatan sakit hatinya. Tapi sebenarnya laki-laki yang patah hati, yang akhirnya nggak menerima pasangan perempuannya dengan sepenuh hati lagi juga banyak. Banyak ya. Tapi laki-laki nggak lebih ekspresif Kak? Masuk. Iya. Lebih kalem kan. Lebih kalem ya. Udahlah. Tapi saya sakit hati. Tapi nggak terlalu dipikir juga atau gimana? Tetap kalau Tetap dipikir ya? itu sebenarnya tetap Dipikir. dipikir. Oh, Cuman ekspresi oke. yang keluar ya, Oke. gitu ya. Jadi akhirnya lebih dipendam sendiri, dipendem gitu. Jadi bukan dikeluarkan. Kalau wanita kan Kalau lebih banyak dikeluarkan. sama seperti kalau dalam di bukunya Mars from Venus, Woman from Mars, kebalik ya. Kebalik. Nah itu laki-laki kalau ada masalah itu istilahnya di buku itu menarik sekali. Seperti dia akan sembunyi ke dalam gua. Oke, berdiam dulu ya di sana. Diam. Nah kalau perempuan mungkin akhirnya lebih cerita. Nah akhirnya yang tertangkap banyak yang menderita dari istri deh, yang menderita dari perempuan deh. Padahal ya bisa jadi sama aja. Sama aja ya, dua-duanya itu sama sebenarnya merasakannya ya begitu. Apalagi kalau udah keluar krisis kepercayaan, waduh ini yang nggak selesai nih Kak. Ini mau percaya, mau berbaik, pasangannya mau balikan, memperbaiki diri kayaknya agak susah ya kalau udah keluar kata-kata krisis kepercayaan seperti itu ya Kak ya. Oke, nah ini ada pertanyaan juga dari pendengar Sonora. Selamat pagi. Ada Raihan di apartemen Puncak Darmo Modern. Selamat pagi. By the way, narasumber berdua pernah nggak sih ngalamin situasi di mana ada intervensi dari pihak mertua sehingga makin meningkatkan rasa ketidakpercayaan kita pada pasangan karena yang ngomongin kan orang tua kita sendiri gitu. Oke. Pertanyaannya bagus loh. Nah ini kan tadi saya bilang tadi orang ketiga paling berbahaya itu orang tua atau mertua. Tadi di Inggris juga ada yang jawab gitu, orang tua dan mertua. Ya itu memang itu akhirnya jadi orang ketiga yang akhirnya sering membuat rumah tangga itu jadi kacau. Kalau misalnya selingkuhan misalnya pun itu potong diputus selesai urusan. Tapi kalau orang tua gimana? Nah nggak mikir juga ya. Nah ini kalau dengan orang tua dan mertua itu akhirnya solusinya kembali pada pasangan berdua dulu. Jadi yang dikuatkan dulu. Ini boleh cerita Ya, ini nggak boleh. pengalaman? Boleh, Tadi kan boleh. pertanyaannya kalau narasumber pernah nggak Ya. ngalamin kayak gini ya? Yang jelas pernah ya dengan tadi Pernah ya. hasil pemasahan. Oke. Oke. Ini salah satu contohnya adalah biasanya ini logika umumnya ya. Orang kalau udah menikah, gitu kan? Kemudian mesti ditanya kalau ketemu orang, mesti ditanyanya apa? Kapan punya anak, gitu kan? Udah ini belum, udah isi belum, kayak begitu kan? Nah itu memang pernah terjadi juga dengan saya pribadi, begitu kan ya? Nah akhirnya orang lain mungkin aman ya, orang lain mungkin udah deh, biarin deh tetangga bicara, teman bicara udah dibiarin, belum jawabnya gitu. Tapi bagaimana kalau itu adalah orang tua? Pasti Gitu kan? mikir Orang nih. tua, yes. Kok belum punya sih? Kayak gitu kan? Pertanyaannya kan kayak begitu. Nah, tapi balik lagi kalau Pak Ustadz bilang yang dikuatkan harus kita berdua. Gitu ya. Kita berdua udah punya kesepakatan bahwa saat itu adalah yang namanya anak adalah titipan. Oke. Titipan Tuhan. Jadi terserah yang nitipin mau ditipin kapan. Ya, saya setuju Gitu. itu. Nah, kita akhirnya kita sempat ngobrol, perlu nggak sih kita ini cek ke dokter? Oke, bagi kami berdua saat itu kami mengambil keputusan adalah belum perlu. Gitu ya, kita belum perlu. Udah deh kita ini aja apa namanya terserah yang nitipin. Jadi kita belum perlu. Oke? Ya. Nah, kita udah punya kesepakatan itu. Kemudian tanpa disadari pada saat sudah mulai bertambah bulan kok belum ada perkembangan gitu kan, udah mulai intervensi. Oke. Kebetulan mama saya sendiri tanya, ini kapan? Kok kamu nggak ke dokter Tana? Bla bla bla. Harusnya ke dokter dan sebagainya. Yang perlu saya lakukan adalah saya ini mau percaya siapa nih, gitu kan? Saya percaya tadi sudah kesepakatan kita berdua atau ngikut orang tua. Saya bilangnya adalah begini, oke, Mah, kami berdua ini sudah punya kesepakatan. Untuk saat ini kami belum ke dokter dulu. Boleh nggak kami jalani secara alami, gitu kan? Nah, namanya orang tua kan balik lagi sayang banget kan sama anak. Ya nanti gini lah nak, bla bla dan sebagainya dengan berbagai macam argumennya yang benar juga sebetulnya argumennya gitu ya. Argumennya sangat benar, masuk akal. Yang perlu saya lakukan adalah kala itu Mbak Vina dan juga tadi pendengar tadi Sonora, Mas Raihan tadi tanya, saya bilang boleh nggak kasih waktu saya 2 tahun gitu, untuk saya
posisinya adalah percaya dengan suami. Suami mengatakan udah nggak perlu, saat ini belum perlu ke dokter. Saya bilang seperti itu. Nanti kalau 2 tahun ini memang belum hamil juga, boleh deh saya ngikut mama deh, terserah mama mau ajakin kemana. Seperti itu. Di saat itu saya memilih percaya dengan suami, tapi saya juga menghormati keputusan orang tua saya. Nah, akhirnya yang ada ngobrol, boleh nggak saat ini saya ngikut? Terima kasih untuk masukannya, sharingnya. Nanti saya akan sampaikan ke suami, kita akan cerita, kita akan bahas. Ya bener, begitu ya saya ceritakan juga, tadi mama bilangnya begini loh, maunya begini. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Saat ini kita jalanin ini dulu ya. Nah, jadi kalau tadi Mas Ren pertanyaannya adalah, terus harus gimana gitu kan ya. Nah, pilihannya di pribadi sebetulnya. Mau percaya kepada orang tua atau ke pasangan. Oke, dikembalikan ke diri kita sendiri ya. Tapi kalau saran kami sebetulnya adalah karena sudah berumah tangga ya, gitu loh. Jadi lebihnya harusnya lebih percaya ke pasangan. Cuman komitmen jika ada sesuatu yang menimpa itu kita kerjasama untuk saling support. Saling support. Nggak salah-salah bukan? Kamu sih. Gara-gara kamu sih aku ngikutin kamu. Coba kemarin aku ngikutin mama. Pasti kan nggak jadi. Itu nggak boleh. Kalau kayak gitu sama aja. Sudah siap terima resikonya apapun yang terjadi ya Kak berdua. ya. Yang berdua harus sama-sama terima apapun. Misalnya gini. Misalnya kalau ternyata saat itu keputusannya salah gimana? Ya. Gitu kan? Keputusannya salah gimana? Ya udah ya resiko kita berdua, ditanggung berdua, ya ketawa aja. Salah ya kemarin kita ngambil keputusan. Tapi pada saat kita bertemu dengan orang tua, misalnya kayak gitu ya, yang tadi pada saat kita harus memilih, yang kita lakukan adalah ya kita gentle, ya memang salah, dinikmatin aja. Gitu. Kalau mau nangis-nangis berdua aja nangis-nangisnya. Oh kita salah ternyata ya. Jadi resep juga orang tua atau mertua itu intervensi itu bisa jadi karena salah satu faktornya sayang dan mungkin juga melihat ketidakmampuan pasangan ini. Gitu. Jadi salah satu tips ini salah satu dari banyak faktor, ini salah satunya adalah keluh kesahnya hanya pada pasangan saja. Nangisnya berdua, diskusinya berdua. Ke orang lain, ke orang tua dan mertua hindari untuk curhat hal jelek tentang keluarga kecil ini. Karena suamiku itu loh, istriku itu loh, wah berarti pasanganmu nggak bener ini. Udah kamu manut saya aja, manut orang tua aja, balik lagi. Ya. Nah terus apa gunanya menikah jika tetap percaya sama orang tua daripada pasangan? Iya, jadinya tetap nggak mandiri ya di sini ya, begitu ya. Semoga bisa membantu pertanyaan dari Mas Raihan. Tapi masih banyak ya pertanyaan Mas Raihan ya. Kita keep sebentar ya. Nah Sobat Sonora silakan kalau mau bertanya, mau WhatsApp boleh, ataupun mau di YouTube Sonora juga boleh, ataupun lewat telepon juga boleh Sobat Sonora. Kita buka Sobat Sonora sampai jam 11 siang nanti masih di program Love Live Talk bekerja sama dengan Kata Okta Kartika dengan topik hari ini, kamu percaya aku atau dia. Tetap stay tune terus di 98,0 di program Love Live Talk. Jangan kemana-mana, Love Live Talk akan kembali sesaat lagi. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Kuis 1 menit Sonora. Kuis 1 menit Sonora. Sahabat Sonora, terima kasih atas partisipasi Anda dalam kuis 1 menit Sonora. Berikut nama satu orang pemenang mingguan periode 31 Januari sampai 7 Februari 2022 yang beruntung mendapatkan hadiah berupa paket bingkisan edukatif dari Radio Sonora Surabaya. Selamat untuk Widya Ratnasari. Nomor handphone 0882 1600 sekian. Alamat Jalan Jepara PPI Barat, Moro Kembangan, Surabaya. Selamat untuk Widya Ratnasari. Nomor handphone 0882 1600 sekian. Alamat Jalan Jepara PPI Barat, Moro Kembangan, Surabaya. Untuk teknis dan persyaratan pengambilan hadiah, Radio Sonora akan menghubungi pemenang via WhatsApp. Untuk yang belum beruntung jangan khawatir, karena masih ada kesempatan mengikuti undian Grand Prize untuk mendapatkan tiket menginap di hotel di akhir periode kuis 1 menit Sonora tanggal 11 Februari 2022 mendatang. Yuk ikuti terus kuis 1 menit Sonora. Info lengkapnya klik sonorasurabaya.com. Kuis 1 menit Sonora. Kuis 1 menit
Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM, yes, traffic and music. Hai, back again with me di sini dan udah satu malam aja. Yeay, di program favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. Mau kemana nih pagi-pagi gini? Jogging dong. Yuk, ikut. Ogah, males keringetan. Ya elah, keringetan itu sehat kali. Bisa membuang racun dari dalam tubuh. Terus kalau dehidrasi gimana? Gak bakal dehidrasi lah. Nih, gue selalu bawa Cheers Alkaline Powered kalau pas jogging. Cheers Alkaline Powered gak cuma air mineral biasa. Kandungan alkaline dengan pH up to 8,5 membantu tubuh terhidrasi maksimal. Jadi badan segar sepanjang hari dan gak bakal dehidrasi. Dengan Cheers Alkaline Powered, gue berani berkeringat. Wah, mau dong. Buat gue ya. Enak aja, beli sendiri dong. Di toko sebelah juga jual. Udah gue jogging dulu ya. Keburu siang nih. Tunggu dulu dong. Gue ikut. Cheers Alkaline Power. Air minum dengan pH up to 8,5 membantu menyeimbangkan pH tubuh sehingga badan tetap bugar dan tidak mudah sakit. Cheers Alkaline Power bisa didapat di Hypermart, Giant, Ranchmart, Lotte Mart, dan toko-toko di sekitar kamu. Cheers so fresh so good. Cheers Alkaline Power, berani berkeringat. Hola. Ciao. Konnichiwa. Xin chào. Salam. Aloha. Guten Tag. 你好. Namaste. Oi. Annyeong. Halo. Dimanapun Anda berada di belahan dunia ini, kalau lagi kangen Surabaya, gampang aja. Dengerin sonorasurabaya.com. Kembali Anda dengarkan Love Live Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Oke, masih Anda dengarkan Love Live Talk Sobat Sonora bersama dengan Kata Okta Kartika. Kali ini kita bahas Kamu Percaya Aku atau Dia. Dengan narasumber ada Kak Nit, yaitu Kartika Nita Widyasari, Sarjana Psikologi, CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Dan juga ada Mas Okta Stika Badadirmala, Sarjana Psikologi, CHTCTSA, praktisi psikologi, penulis buku, terapi pikiran bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Silakan ya Sobat Sonora kalau Anda mau ikutan bertanya. Kita buka di WhatsApp 0811 304 9800 dan juga 732 7102 dan sosial media ada di YouTube juga di Sonora Surabaya. Jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Sahabat Sonora juga bisa untuk ikuti siaran kita langsung ya dari IG Kak Nit dan juga ada IG di Kata Okta Kartika dan juga live Facebook ya bersama dengan Facebooknya Mas Okta tentunya ya. Nah, ini masih dari pertanyaan dari Mas Raihan yang ada di apartemen Puncak dan Modern ya. Untuk pertanyaan kedua, kalau mengalami situasi campur tangan pihak ketiga masih ada hubungan keluarga gimana ya, repot juga. Masa kita mau musuhan sama orang tua kita karena belain pasangan kita yang gak mungkin, gimana dong? Apakah perlu sekalian kita itu menantang ortu kita punya bukti enggak kalau apa yang dia bicarakan tentang pasangan kita itu benar atau tidaknya? Nah ini silakan dikomentari Kak Dinit maupun Mas Okta. Okay. Kalau kami sih mau nggak mau orang tua itu ya orang tua ya, meskipun karena gini, orang tua intervensi tadi kan salah satu faktornya karena melihat ketidakpercayaan beliau dengan pasangan ini, dengan orang yang anaknya yang sudah menikah ini. Ada lagi faktor yang lain adalah yang sering dialami oleh lansia itu adalah krisis makna, Mbak Vina dan pendengar sekalian. Apa itu, Mas? Jadi gini, krisis makna hidup. Setiap orang itu kan butuh pengakuan. Ya. Butuh pengakuan. Nah, bayangkan ada orang itu kerja, terus dia punya anak. Nah, dia kan punya otorita pada anaknya. Bisa nyekolahin, terus ngurusin. Itu kebanggaan loh bagi orang tua. Yeah. Nah, suatu saat orang tua ini anaknya semakin gede, akhirnya menikah, akhirnya mandiri. Okay. Apalagi orang tua akhirnya mungkin nggak ada aktivitas yang lain, nggak ada kerjaan, nggak ada bisnis. Akhirnya mau, kalau bahasa Surabaya, udrek-udrek siapa?
Mau ngurusi apa? Nah, akhirnya yang ngurusi yang bisa diurusi, termasuk rumah tangga anaknya. Gitu. Nah, apalagi kebetulan orang tua melihat ini kok kayaknya ada sinyal-sinyal ada apa? Aura-aura nggak pede begitu dari anaknya maupun mantunya. Kalau bahasanya orang tuh nggak tak-tak apa ya? nggak cekatan gitu ya, nggak cekatan gitu. Nah, itu bisa jadi juga salah satu faktor yang membuat orang tua itu akhirnya ikut campur. Padahal kok kayak nggak tak ya? Yes, misalnya contoh paling gampang, misalnya kayak gini ya, apa namanya? Ini liburan, misalnya kayak gitu. Ini ada liburan, ini acara reuni keluarga, misalnya kayak gitu. Kamu ikut apa enggak, gitu kan? Misalnya kayak begitu. Langsung biasanya otomatis kalau orang tua biasanya tanyanya ke anaknya, gitu kan? Nah, kalau memang saat itu anaknya belum ada keputusan, belum pernah ngobrol dengan pasangannya, berarti kan harusnya jawabnya sebentar ya, tak ngobrol dulu, tak tanyakan dulu. Karena kami belum ngobrol, misalnya kayak begitu, gitu kan? Nah, tapi terkadang dari situ gak tahu sih aku gak tahu. Jadi jawabannya gak tegas gitu. Ini ya berangkat gak ya apa sih? Wes lah gak apa-apa wes sembarang wes ikut aja. Misalnya kayak begitu. Hilang. Nah, terus nanti misalnya mertuanya tanya akhirnya kan sama mantunya. Ini apa reuni keluarga? Ikut apa enggak kamu maunya gini? Loh, ya apa loh lah, itu tadi gimana jawabnya ya apa? Nah, paham maksudnya? Paham. Jadi yang misalnya yang anaknya jawabnya itu meragukan, sementara mantunya juga dijawabnya juga, loh, gak tanya anakmu apa? Gak tahu aku. Uncal-uncalan. Nah, akhirnya ya, kan akhirnya orang tua misalnya sekali dua kali melihat kayak begitu untuk keputusan-keputusan nggak terlalu urgent, misalnya kayak begitu ya. Kok nggak apa ya? Nggak ada yang pegang peranan. Ya udah, ini nggak dulu ya, tahan dulu, nanti tak ngobrol dulu aja, nanti tak kabari lagi. Kok nggak ada yang tegas, misalnya kayak begitu ya. Nah, dari situ orang tuh juga akhirnya mulai melihat ini kayaknya belum bisa dilepas ini bahasanya gitu. Nanti kalau kalau tiba-tiba dilepas ngambil keputusan sendiri bisa-bisa amburadul semuanya. Misalnya kayak gitu, atau bisa jadi gini, ada orang tuh yang coba-coba. Misalnya kayak gitu ya, coba-coba. Coba sih aku yang mengambil keputusan. Nah, bagaimana respon dari anak dan mantuku, misalnya kayak gitu. Ternyata direspon kayak gitu tuh ya santai-santai aja, nggak ada protes, nggak ada yang, loh, Ma kok gitu, misalnya kayak gitu ya, loh, Pa kok gitu sih, Pa, misalnya kok nggak ada respon kayak begitu, kok santai-santai, ya ngikutin aja. Gitu. Coba sekali, 2 kali, 3 kali, keterusan nanti Kak. Keterusan. Nah, pada saat sudah keterusan, orang tua udah biasa ngambil keputusan untuk dalam pernikahan anaknya, kemudian tiba-tiba anaknya dan mantunya ini sadar, terus mengambil alih, kan ya jadi dengerin acara ini terus sadar. Nah, mudah-mudahan ya. Habis itu sadar, loh, ternyata aku selama ini nih disetir sama orang tua. Loh, bukan disetir sama orang tua, bisa jadi Anda yang selama ini sudah nggak tegas. Jadi kalau menjawab tadi itu apakah harus menantang orang tua? Kalau pendapat kami, carilah cara yang santun. Meskipun itu sifatnya pembuktian atau apa, tapi carinya yang santun. Misalnya nggak perlu gampangnya gini, kamu itu istrimu kasih tahu gini. Iya Pak, nanti tak kasih tahu. Tapi kalau kita tahu, nggak, itu pendapatnya Papa salah. Gitu. Ya udah, nggak usah dikasih tahu. Gitu. Tapi nggak apa-apa, di depannya Papa juga ngomong kayak begitu. Ya terima kasih informasinya. Iya. Jadi kan nggak sakit hati orang tua ya. Orang tua merasa diperhatikan oleh anaknya. Tapi ini nggak kita teruskan. Tapi tetap ditampung lah ya masukan-masukan dari orang tua. Jadi seperti itu. Karena kita tetap lah, ibaratnya yang namanya orang tua ya, kita tetap harus menghormati orang tua, begitulah. Ya. Nah, caranya ya tinggal ngobrolnya yang santun itu aja. Pemilihan katanya yang pas gitu ya. Bisa justru Anda menantang itu malah bisa jadi. Oh, setelah nikah ternyata kamu malah begitu ya. Diajari sama pasanganmu pasti nanti ya. Akhirnya tambah jelek. Maunya kita ini membela pasangan kita, malah akhirnya orang tua berpikir tentang gara-gara pasanganmu kamu sekarang kayak begini ya sama mama papa. Balik akhirnya jadi bumerang ya. Oke, malah jadi riweh gitu ya. Jadi ribet nanti nggak selesai-selesai masalah. Mudah-mudahan bisa membantu ya pertanyaan dari Mas Rehan yang ada di apartemen Puncak Dharma Modern. Kemudian saya akan beralih lagi masih dari WhatsApp Sonora. Hai Kak Vina, Kak Nit dan juga Mas Okta. Mau cerita sedikit, kebetulan bukan saya sih yang mengalaminya, tapi teman saya. Nah, teman saya setiap harinya ini selalu bermasalah dengan pasangannya. Problemnya karena kebohongan dari pasangan yang membuat dia dalam artian temannya ini semakin
semakin curiga terus-menerus dan semakin susah untuk mempercayai. Ya nggak setiap hari juga sih bertengkar, kadang ya damai, tapi banyak bertengkarnya deh daripada damainya, dan itu berulang secara terus-menerus. Si pasangannya juga begitu, nggak pernah berhenti ataupun lelah untuk bohong, semacam rutinitas harian gitu. Jadi ya saya beranggapan mereka itu menjalani hubungan yang toksik seperti itu. Nah, kalau menurut Kak Nit dan juga Mas Okta, ini saya harus memberi saran bagaimana ya ke teman saya. Jujur saya itu lelah loh kalau jujur hati seperti ini terus. Karena ini yang pasti gini. Temannya harus kasih saran ke temannya. Nah, yang pasti tolong sabar dulu karena nanti ya mungkin 2-3 bulan lagi ada bukunya tentang mengulas kebohongan pasangan. Atau kalau mau cepat Mbak Vina, langsung kan itu temennya mau kasih saran ke temennya, langsung aja suruh hubungin Kata Okta Kartika. Langsung ya. Websitenya kataoktakartika.com. Betul. Karena gini Mbak Vina, kenapa kita sarankan gitu? Itu kan sebagai orang lain. Oke, temannya sebagai orang lain yang hanya tahu dari satu sisi, dari temennya saja. Yang namanya teman dapat cerita, mesti bela temen dong. Pastinya, karena temennya kan. Ya, nggak mungkin kalau dibela. Kita belum tahu tentang pasangannya. Apa yang membuat pasangan tersebut berbohong? Apa yang membuat pasangan tersebut akhirnya merusak kepercayaan? Nah, itu kan yang kita tidak tahu. Nah, makanya akhirnya dibutuhkan orang netral dalam hal ini, itu dalam arti supaya dari dua belah pihak ini sama-sama akhirnya terbuka. Tahu sebetulnya mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dibenahi, gitu lah. Karena kalau ngomong bohong itu banyak Mbak Vina dan yang tadi yang tanya, apakah itu benar-benar bohong? Jadi misalnya gini, aku mau beli gula ke Mart begitu ya, titik-titik Mart begitu. Ternyata belinya dia di pasar. Nah itu termasuk bohong enggak? Itu satu. Nah seberapa dampak dari kebohongan itu banyak hal. Tuh. Terus yang berikutnya, bohong ini itu terjadi sejak kapan? Apakah saat menikah saja, atau jangan-jangan si orang yang bohong tadi punya peristiwa traumatik di masa kecilnya, sehingga dia akhirnya menjadi orang yang selalu berbohong. Nah, jika gitu berarti kan ini harus diterapi dulu nih ini. Jadi bukan niat berbohong, tapi itu udah ada luka batin yang membuat dia selalu berbohong. Nah, itu kan beda lagi perspektifnya akhirnya. Nah, makanya kan dibutuhkan orang lain yang netral ya. Yang bisa melihat kondisi tersebut begitu. Dari dua sisi. Nah, itu ya pertanyaan dari Mbak Maira yang ada di Gresik. Ya sudah, ikut saran aja ke Kata Okta Kartika aja ya. Biar ada solusi begitu ya, karena dari pihak yang netral seperti itu. Kalau teman biasanya pasti bela temannya sendiri, padahal nggak tahu ini sebenarnya ini temannya ini benar atau nggak, salah atau nggak, kayak gitu ya Kak ya. Oke, semoga bisa membantu pertanyaannya. Kemudian ada di WhatsApp juga masih bersama dengan Maisaroh yang ada di Kebraon. Wah, udah nikah 6 tahun katanya Kak. Di awal pernikahan 3 tahun pertama kita itu udah komit nih untuk menjaga privasi masing-masing biar nyaman walaupun sudah terikat di pernikahan. Tapi kok makin memasuki tahun pernikahan ke-5 sampai ke-6, kadang suami itu kasih alasan-alasan yang gak logis gitu loh. Terus aku juga kenal sama sebagian teman kerjanya, mereka sering kasih informasi kalau suami lagi deket sama tim kerjanya yang memang aku gak seberapa kenal karena dia kan anak baru. Masalahnya aku tuh sudah terlanjur bikin komitmen sejak awal untuk saling mempercayai satu sama lain. Tapi lama-lama galau juga nih dengan kabar buruk itu. Nah, apalagi dari teman kantor suami, gimana ya, etis nggak kalau aku tanya tentang kebenaran itu, ntar dikira aku mencederai komitmen lagi, tanya-tanya ke dia. Nah, ini serba bingung jadinya. Kemudian gimana ya pola komunikasi dan pemilihan bahasa yang tepat dan efektif, di satu sisi mengorek kejujuran dia, tapi di sisi lain aku nggak mencederai komitmen itu. Nah, ini bagaimana? Kayaknya dilema kayaknya ini. Ini pertanyaannya, kamu percaya aku atau dia? Ini. Percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa, itu yang pasti. Ya. Kita lihatnya gini sih. Satu, informasi dari teman itu hindari untuk dimasukkan hati dulu. Oke, andai kata itu benar salah, itu nanti dulu, kita pinggirkan dulu. Nah, yang pasti adalah memperbaiki kondisi hubungan berdua ini. Oke. Sering kali terjadi dalam pernikahan itu, awal-awal menikah itu masih terbawa suasana pacaran. Isinya happy-happy aja. Seiring waktu, ketika apalagi misalnya istri hamil, punya anak dan sebagainya, itu tanggung jawab. Ya, urusannya bukan hanya happy-happy, tapi juga tagihan dan sebagainya, itu semakin
hidup semakin kompleks. Oke, akhirnya bisa jadi awal hubungan yang itu happy-happy, akhirnya itu jadi hubungan cuman formal. Pokoknya aku ngasih duit, ngasih nafkah, selesai, kami udah. Jadi kebutuhan ya. Ya, rutinitas saja. Nah, pertanyaannya berikutnya pada Mbak Maisaroh tadi ini, kapan terakhir Anda pacaran berdua? Jadi luangkan waktu dulu untuk misalnya sudah punya anak, sementara anaknya titipin di orang tua atau mertua dulu deh. Oke, Anda pergilah berdua, stop ngomongin pekerjaan, ngomongin apapun yang tagihan, ngomongin anak, ya cuman GJ aja, pacaran lagi. Quality time sama pasangan ya. Nah, dan ngobrol apapun, terus menarik juga misalnya nanti di jalan, terus tiba-tiba spontan misalnya lagi nyetir, terus ada cewek seksi lewat begitu. Nah, otomatis misalnya suami ngelirik misalnya begitu kan ya. Oke, jadiin bahan diskusi, Mas. Itu menurut Mas cewek itu gimana sih? Cantik, seksi atau gimana? Kira-kira misalnya Mas kenal dengan dia, pengennya ngapain sih? Oke, itu juga jadi langkah untuk introspeksi ya. Jadi jangan-jangan, oh ya dulu itu aku tuh waktu masih awal menikah itu aku seger. Nah, seiring waktu kok jadi kurang mengurus diri ya misalnya ya. Betul ya. Misalnya lo ya. Nah, akhirnya ternyata suami sukanya begitu. Oh, istri itu sukanya yang begini. Nah, udah. Dari situ jadi bahan obrolan. Jadi karena gini ibaratnya, seseorang itu nggak akan tertarik pada hal lain jika dari rumah itu sudah terpenuhi. Rumusnya begitu. Jika dia tertarik sama hal lain dari luar, berarti ada kebutuhan rumah yang kurang terpenuhi. Dan itu apa? Nah, berikutnya tadi kan bicara tentang komitmen tadi. Komitmen misalnya privasi, tentang privasi. Itu kan tadi bikinnya itu kan di awal pernikahan. Oke. Bisa jadi kadang-kadang bikin yang jadi jebakan itu adalah kita kan udah bikin komitmen di awal nih. Di awal pernikahan di mana itu masih ada suasana pacarannya, masih awal-awal pernikahan. Kita bikin komitmennya. Privasi adalah bla 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 dan sebagainya. Nah, semakin berjalannya waktu pernikahan, sebetulnya komitmen ini juga boleh loh berubah. Ada revisi. Nah, ada revisi. Yang ada itu kadang-kadang ini sudah komitmen di awal, dulu kan begini nggak boleh gitu ya. Intinya komitmen nggak kaku ya Kak ya di sini ya. Iya, nggak kaku, fleksibel gitu loh. Jadi ya ini habis ngobrol pacaran berdua tadi itu terus ngobrol, perlu nggak sih kita revisi komitmen kita? Gitu. Kayaknya perlu deh ada revisian. Dari situ kita ngobrol lagi, ada yang perlu ditambahin lagi loh. Nah, bikin lagi, bikin baru, boleh. Nah, akhirnya salah satunya adalah tadi, ternyata dulu itu ternyata nggak apa-apa loh. Aku itu nggak kenal teman kantormu. Tapi kok sekarang ini nggak enak ya? Boleh nggak ini komitmennya direvisi? Kamu boleh loh ngenalin aku ke teman-teman kantor. Nah, tapi diobrolin dulu, bikin kesepakatan bersama. Jadi supaya nggak akhirnya kan aku nggak enak karena sudah punya komitmen bersama tadi itu kan nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar berarti aku nggak percaya. Ini sebetulnya bukan hal tentang kepercayaan, tapi ini sudah berkembang polanya. Dan itu boleh juga berkembang revisinya. Ngobrol, tapi sarannya pacaran dulu ya. Pacaran dulu, setelah itu baru ngobrol serius. Yuk kita revisi lagi yuk komitmen kita. Biar lebih enak lagi ke depan. Jangan-jangan pekerjaan suami dulu nggak butuh hubungan dengan lawan jenis. Nah sekarang tuh harus private, misalnya harus kasih training, nggak bisa jadi loh. Yang dulu itu di komitmen nggak ada pasal itu. Bisa jadi kan sekarang ada perkembangan, iya dong. Boleh. Tadi Bu Maisaroh nanti langsung ini ngobrol sama suaminya, pacaran dulu, baru ngomongin tentang revisi komitmen. Nah, apalagi sudah masuki tahun pernikahan kelima, keenam, gak apa-apa lah untuk pacaran sebentar gitu ya. Anaknya ditaruh dulu sama mertua ataupun ibu, bapak gitu. Yang dititipin Mbak Martabak ya. Quality time dulu lah ya sama pasangan seperti itu. Semoga bisa membantu pertanyaannya. Kemudian lagi nih ada Mas Iksan yang ada di Pandaan. By the way, bener loh pasanganku berasal dari keluarga yang role modelnya tidak ekspresif dalam menyatakan cinta. Diam aja, aku pikir kenapa ya? Apa dia nggak sayang sama aku, Kak? Ternyata setelah aku belajar tentang macam-macam bahasa cinta, pasanganku ini ekspresi cintanya diwujudkan dalam seru nggaknya kasih hadiah minim kata-kata seperti itu. Oke, mungkin ini masukan aja ya buat bagus Mas itu. Iksan. Kemudian ada juga terima kasih sudah memahami pasangannya ya. Ya, ada Mas Andre juga yang ada di YouTube Sonora. Hai semuanya, sebenarnya kecurigaan dan gosok
pasokan dari orang ketiga sepanjang tidak diikuti perilaku yang mencurigakan, ini masih aman. Benar nggak sih, Kak? Gimana tadi? Ya, pokoknya tergantung kita memaknainya. Selesai. Meskipun mau digosok, digaruk, disikat itu asal udah kita berdua itu kan orang selesai. Gesekan gitu ya. Yang repot itu kalau itu akhirnya jadi mempengaruhi berdua ini kita. Yang itu jadi masalah. Kalau berdua ini pasangan nggak kuat gitu ya, kita nggak ada komitmen berdua, itu yang repot. Jangankan digosok, disenggol aja sudah jatuh. Ditiup aja udah gitu. Udah sempol-sempol gitu. Baik. Nah, sekali lagi ini bagaimana ya untuk cara meningkatkan kepercayaan pada pasangan ini seperti apa? Kalau dari pihak yang ingin memberikan kepercayaan pada pasangan ini, bagaimana untuk menjaga kepercayaan itu dan mempertahankan kepercayaan pada pasangannya? Oke. Yang pasti komunikasi. Temukan rumus komunikasi. Jadi hindari untuk langsung mengamini, mengiyakan apa ulasan di sosmed. Ya. Jadi temukan setiap orang itu unik. Pasangan Anda itu nyaman gimana sih? Dek, kamu itu nyaman kalau aku ngasih tahu kamu gimana? Dan begitu pula sebaliknya. Nah, temukan itu dan segala informasi yang perlu dibahas, bahaslah. Hindari untuk batin. Hindari untuk jadi pasangan kebatinan. Batin ya. Batin ya. Diomongkan. Nah, itu kuncinya cuma diomongkan, selesai. Kuncinya cuma satu itu aja ya, komunikasi begitu ya. Keterbukaan pada pasangan seperti itu. Baik, terima kasih Kak Nitnit maupun Kak Okta. Mungkin ada agenda dari Kata Okta Kartika, mungkin sesi konsultasi. Nah, ini kalau mau Sobat Sonora mau konsultasi ini bagaimana? Nah, yang pasti gini, kalau konsultasi, kenapa kok uniknya kami ini? Karena kalau konsultasi pernikahan kami selalu handle berdua. Jadi sudut pandang cewek itu terakomodasi, sudut pandang cowok terakomodasi, karena dalam banyak konteks ada hal-hal yang bagi cowok itu penting, tapi bagi cewek tidak penting. Dan bagi cewek penting, bagi cowok tidak penting. Nah, silahkan nanti masuk website kami, kataoktakartika.com untuk berbagai macam informasinya. Kami akan bantu Anda untuk menjembatani. Karena bisa jadi masalah pernikahan Anda itu sebetulnya nggak ada masalah. Cuman beda frekuensi dan beda cara bicara saja akhirnya jadi masalah. Miskom ya biasanya ya Mas ya. Itu dia ya. Dan dibutuhkan orang netral untuk membantu. Orang netral itu penting. Jangan sama teman. Biasanya teman itu biasanya membela kita. Kayak gitu ya. Terima kasih Kak Nitnit dan juga Mas Okta untuk perbincangan kali ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bareng lagi untuk ngobrol yang seru lagi dengan topik yang berbeda lagi. Terima kasih untuk Sobat Sonora yang sudah ikutan partisipasi melalui WhatsApp ataupun melalui YouTube untuk pagi hari ini Sobat Sonora terkait dengan topik kita, kamu percaya aku atau dia, di program Love Life Talk bersama dengan Kata Okta Kartika. Kita akan ketemu lagi di minggu depan Sobat Sonora. Tiap Senin ya kita hadir Sobat Sonora jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Nah, mau ingetin juga buat Sobat Sonora, kalau Anda mau dapatkan voucher gratis untuk bisa nginep di hotel, gampang banget caranya. Bisa ikutan aja kuis 1 menit Sonora. Informasi lengkapnya bisa klik di sonorasurabaya.com. Vina Putri pamit, sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan Love Life Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Love Life Talk setiap Senin jam 10 pagi hanya di Sonora Surabaya. Sonora Pagi, masih bersama saya Rara Kalesaran sampai dengan jam 10 nanti. Saya mau sapa dulu deh sahabat Sonora yang ada di jaringan KG Radio Network, yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya, Hai Bali, Lampung, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Pontianak. Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Business Today. Seperti biasa, rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan, dan juga bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini, bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat, kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat, antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Show sudah balik lagi di jam 3 teman Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Halo Smart Listeners, dimanapun Anda berada, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Emotion. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Tapi semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini. Karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik.